Toleransi 7 tersangka sudah ditetapkan. Siapapun, agama apapun, selama toleransi proses. Tidak ada alasan untuk mengintimidasi, merusak, persekusi dan menghancurkan, bahkan membakar. Itu tidak ada alasan. Itu mengacaukan Indonesia, menodai, melukai kerukunan antar agama. Dan itu jarang saya membela kalau intoleransi. Sudah ditetapkan. Saya ingin, ya kalau namanya mendamaikan juga udah ada yang terluka sulit. Jadi salah satunya adalah hukum yang berat buat pelaku intoleransi. Jangankan pukul, teriak-teriak hartik juga nggak bisa. Ya, karena di negara mayoritas ini intoleransi itu sering dilakukan sama mayoritas ke minoritas. Nah, jadi kalau sudah itu terjadi, pasti seluruh Indonesia akan marah. Karena intoleransi terjadi di daerah sini akan mengganggu kebersaudaraan di daerah-daerah yang lain. Oleh karena itu, polisi harus segera, prosesnya sidangnya kalau perlu jangan lama-lama, langsung ya dihukum. Kalau perlu buang ke Nusa Tenggara Kambangan. Kan sulit. Mereka belajar arti jauh dari keluarga. Kalau jauh dari keluarga ya, keluarga itu bukan istri, anak dan tetangga, tapi desa, kelurahan, RT, RW, kabupaten. Indonesia itu keluarga. Ya, karena kalau bahasa saya itu aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Bali, bukan Papua. Aku Indonesia. Itu kan tergantung pengakuan. Tidak perlu juga semuanya, tapi yang paling berat siapa provokator, siapa pemicu hingga api terbakar. Oke, harapan ke depan saya Indonesia udah damai. Yang penting tidak ada pemaksaan makan babi, tidak ada pemaksaan masuk ke rumah ibadah. Nah, terus ya tidak ada yang merusak. Kalaupun bunyi masjid ya karena paling hanya waktu-waktu tertentu. Kalaupun ada lonceng gereja waktu-waktu tertentu. Anggap keanekaragaman itu adalah persaudaraan yang semakin kokoh, semakin kuat. Karena yang melihat toleransi itu dunia yang tahu melihatin. Sedikit ada masalah itu sama dengan mengganggu komunitas dunia. Mau Indonesia jadi sorotan dan cemoohan dari orang masyarakat dunia, diketawain kita nanti. Kalau kita ke luar negeri orang bilang ada intoleransi negara Indonesia. Oleh karena itu intoleransi no, toleransi yes. Yang nyumbangin siapa? Dari pemilik rumah itu, tapi itu kan hanya bentuk sindiran aja. Kalau mereka juga nggak mau nanti dapat penggantian, ya udah, saya rasa itu udah bijaksana lah. Artinya itu jiwa besar itu harus kita hormati aja. Semoga Tuhan membalas dan terbalas dengan dihukum beratnya para pelaku intoleransi. Oke, sengaja mengacau keamanan. Hati juga harus Kamtibmas dan lingkungan RT RW desa harus lebih cekap dalam mencegah persoalan ini. Oke, harapan kedepannya? Harapan kedepannya sejahterakan daerah-daerah yang miskin. Jangan mereka membakar api sensitif karena kemiskinan. Indonesia harus maju. Oke, makasih. Sejahtera. Oke, Bang. Let me do that. Halo sahabat Aisyah Channel, kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi kini makin menyita perhatian publik. Setelah pihak berwenang menetapkan 7 orang tersangka, berbagai tokoh mulai angkat suara. Salah satunya adalah pengacara kondang yang dikenal kontroversial, Farhad Abbas. Lewat media sosialnya, Farhad menyampaikan tanggapan keras dan blak-blakan. Seperti apa komentarnya? Simak sampai akhir ya. Farhad Abbas melalui akun media sosialnya menyebut bahwa penetapan 7 tersangka dalam kasus intoleransi ini adalah langkah maju dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai tindakan intoleransi yang terjadi di Sukabumi, yang melibatkan penolakan terhadap keberadaan rumah ibadah, sebagai bentuk pelanggaran HAM yang tidak bisa ditoleransi. Siapapun pelakunya, apapun agamanya, jika melanggar hukum dan merusak nilai-nilai kebangsaan, wajib diproses. Ini bukan soal agama, ini soal hukum dan keadilan. Lebih lanjut,
Ia meminta agar masyarakat tidak terpancing isu SARA dan tetap menjaga kerukunan. Farhad juga mendesak pemerintah untuk tidak ragu menindak tegas siapapun yang menyulut konflik horizontal. Komentar netizen pun langsung membanjiri postingan Farhad Abbas di akun gosip. Berikut beberapa reaksi mereka. Tolong pecat, tangkap dan penjarakan juga polisi dan TNI yang berada di lokasi saat pengrusakan dan INTIMIDAS terjadi, ucap Superwingaming 4590. Ini baru pengacara yang menjunjung tinggi kebenaran, ucap Musik Lirik 6679.5. Setuju, kata Bang Farhad Abbas. Karena kita ini harus saling menghormati sesama umat beragama, ucap Tigor-Tigor. Setuju dengan pendapat Bang Farhad Abbas. Setuju hukum yang berat bagi perusuh dan hukum yang berat bagi otaknya, ucap Heri Sumijanto. Semoga proses penahanan ini tidak hanya abal-abal, tetapi diberi hukuman sesuai dengan perbuatan mereka, ucap Herwin Fatemaluo. Ini pengacara baru, pengacara kebenaran maju terus Bang, bela orang yang diperlakukan tidak adil, ucap Lili Surjani. Akhirnya ada tokoh yang berani bicara lantang. Respect, Bang Farhad, Rudi Mardian. Kalau ngomong soal hukum, Farhad memang tegas. Tapi semoga bukan pansos doang ya, Anissa _JKT. Tanggapan Farhad Abbas memperlihatkan bahwa isu intoleransi kini bukan lagi persoalan lokal, tapi menyangkut wajah hukum dan keberagaman di Indonesia. Dukungan dari tokoh-tokoh publik bisa menjadi dorongan bagi aparat untuk tetap netral dan berani menegakkan keadilan. Gimana menurut kalian, sobat? Apakah kalian setuju dengan pernyataan Farhad Abbas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, SHARE, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan berita-berita viral dan tanggapan dari tokoh-tokoh nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai dan toleransi untuk kita semua.